Ayo ngaku, siapa di sini yang kalau lagi sholat suka ngerasa nggak khusyuk? Terus jadi mikir, ini sholat gue diterima nggak ya? Yuk kita bahas. Tenang, lu nggak sendirian. Gua dan banyak orang di luar sana yang berpikir sama. Kalau lagi banyak pikiran, nggak khusyuk sholatnya. Kalau imannya lagi tinggi, bacaan suratnya panjang. Tapi kalau imannya lagi drop, yang dibaca kalau nggak al-ikhlas, kulhu lagi. Jadi hal kayak gini di zaman Rasul pun juga kejadian kok. Sahabat pun pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ketika kami bersamamu, iman kami terasa tinggi. Tapi ketika kami pulang, kami lupa dan lalai." Rasul pun tersenyum dan bersabda, "Seandainya kalian selalu dalam keadaan seperti ketika bersamaku, malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan." Nah tuh, lu bayangin, kalau iman kita tuh lagi di high level terus, malaikat sih hormat bos, tapi kenyataannya enggak. Rasul pun menyadari kalau iman manusia itu fluktuatif. Rasul bersabda, sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi misalnya hari ini lu sholat khusyuk banget, tapi keesokannya jangankan mau sholat khusyuk, mau gerak untuk ambil wudhu aja berat. Ya nggak apa-apa, terima dan paksa aja walaupun lu ngerasa sholat lu nggak sebaik sholat lu kemarin. Tapi yang selalu jadi isu nih, kadang tuh kita suka mikir kalau sholat yang diterima adalah sholat yang penuh rasa dan tangisan. Padahal nih, bisa jadi sholat yang diterima adalah sholat yang paling berat dilakuin. Di saat hati kita ini kosong, pikiran kita kusut, dan semangat kita hilang. Tapi kita tetap memaksa diri kita berdiri di hadapannya. Karena ini makna terdalam dari ubudiyah namanya, yaitu perwujudan penghambaan dan ketaatan total seorang hamba kepada Robnya. Now let's talk a little bit about science. Dalam teori habit formation yang dikembangin oleh B.J. Fogg dan diperluas oleh James Clear di bukunya Atomic Habits, konsistensi itu bukan berarti melakukan sesuatu dengan kualitas tinggi setiap saat. Konsistensi berarti tidak berhenti melakukan hal tersebut meskipun performanya naik turun. You don't have to be amazing every day. You just have to show up. Even the smallest version of the habit reinforces your identity. Ini ada satu lagi yang menarik. Dalam psikologi dikenal istilah all or nothing thinking. Pola pikir bahwa kalau nggak bisa sempurna, lebih baik nggak usah sama sekali. Bener nggak? Kalau sholatnya nggak khusyuk, mendingan nggak usah sama sekali. Riset nunjukin bahwa pola pikir kayak gini nih adalah penyebab utama relapse atau kumat dalam pembentukan kebiasaan dan ibadah. Guys, lebih baik 50% konsisten dalam 100 hari dibanding 100% konsisten dalam 5 hari. Rasul bilang kok kalau amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ingat, terus-menerus nggak menyaratkan selalu sempurna. Yang penting, tidak berhenti.